Ban ya marhaban bil khairi ya Ramadan. Selamat datang. Tamu agung Ramadan ya. Saya hampir nangis ya. Tamu agung itu kita isi dengan zikir, dengan sholat malam, baca Quran, sedekah sebanyak mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahmadi Channel YouTube bersama saya Tasnim Fauzia Rais. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Amin Rais lagi tentang hikmah menjalankan ibadah puasa. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Ya. Bapak apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selalu sehat ya. Alhamdulillah ya. Pak, surat Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan puasa Ramadan sekaligus menunjukkan bahwa kaum beriman diwajibkan berpuasa agar menjadi muttaqun, yaitu orang yang bertakwa. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sih arti orang bertakwa itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi Mbak Ninim, ya Mbak Tasnim, ini memang tujuan puasa itu menggapai tingkat takwa. Ya. Dan kalau orang sudah menggapai takwa, menjadi seorang muttaqun atau muttaqin, itu memang ya sudah, artinya itulah tujuan hidup kita. Ya. Dan kalau kita lihat di Fathur Rahman itu ya, di Thalabiatil Quran, itu mu'jam kamus yang mengumpulkan kata-kata Al-Quran itu ya, itu kata takwa dari waqoyaki ya, itu kemudian menjadi ittaqoyataki ya, orangnya menjadi muttaqun muttaqin ya, itu ada lebih dari 200 kali disebut dalam Al-Quran. Ya. Kadang-kadang present tense, fi'il madhi, kadang fi'il mudhari', kadang-kadang past tense, ya, fi'il madhi, kadang-kadang imperatif, ya, fi'il amr, ya, ittaqi, ya, ittaqu, ya, dan lain-lain gitu. Kemudian pendek kata ini memborong, karena demikian pentingnya, ya. Sehingga setiap khutbah itu sang khotib pasti mengingatkan ittaqullah haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun ya. Jadi memang ini kata takwa ini sesungguhnya menjadi harusnya ya baju kita lahir dan batin ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Wahai orang beriman, dalam engkau menyiapkan perbekalan, sebagus-bagus perbekalan hidup itu adalah takwa. Ya. Takwa ini artinya itu umumnya itu ya, definisi yang umum dan mudah dihafal itu adalah ya maksimal menjalankan perintah Allah, ya, kemudian sekaligus menghindari yang haram, ya, pasti itu ya, bahkan menghindari yang makruh-makruh. Ya. Sementara kemudian menegakkan semua amal soleh ya yang bisa membuat taqarrub mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi seorang muttaqin itu kalau ittaqoyataki itu artinya orang yang terlindungi, orang yang terpagari. Ya. Jadi kalau waqoyaki itu memagari, melindungi. Ya. Tapi kalau ittaqoyataki itiqoan ya, fahuwa muttaqun ya, atau muttaqin ya, itu artinya orang yang terlindungi, terpagari, diamankan dari apa? Dari berbagai kemungkaran, berbagai kemaksiatan, berbagai crime ya, berbagai jarimah ya, sehingga orang muttaqun muttaqin itu sesungguhnya menempati posisi yang sangat tinggi ya,
Karena dia perempuan atau laki-laki, kalau dia termasuk muttaqun atau muttaqin itu, maka dia itu hidupnya sangat tinggi derajatnya. Karena sudah terlindungi dari berbagai macam nafsu, berbagai macam dorongan-dorongan yang merusak keimanan dia, kebersihan hidupnya, ya. Jadi mengapa setahun 1 bulan diambil dari 12 bulan itu, 1 bulan penuh itu orang mukmin, ya, kita semua ini itu ibaratnya kalau mobil turun mesin, ya. Jadi apa namanya itu istilahnya itu, ya, kalau kita pergi ke bengkel itu, ya, kita bukan reparasi, ya, tetapi yaitu turun mesin itu, ya, semua diperbaiki kembali, ya. Jadi yang kotor-kotor dibuang, air akinya dibuat yang baru, kalau businya sudah usang juga dibuat yang baru dan lain-lain, ya. Kabel-kabel yang sudah kurang bagus juga diganti dengan semuanya itu, ya. Maka sesungguhnya orang mukmin itu, alhamdulillah kita diberi Allah itu sebuah ibadah yang sangat bagus, yaitu kita ibarat turun mesin tadi, ya. Kita dibersihkan, ya. Sehingga memang kita itu kan dikatakan kadang-kadang kita ini minal aidin wal faizin. Sesungguhnya itu singkatan dari taqawlahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kula amin wa antum bi khair, ya. Jadi kita menjadi orang bahagia seolah lahir kembali, ya. Karena selama sebulan suntuk itu kita beribadah, kita kurang tidur dan lain-lain, ya. Jadi ini kalau ada orang selesai Ramadan malah tambah berat badannya, saya kira gagal dia, ya. Kadang-kadang malah bangga tuh, wah saya tambah 3-4 kilo, ya. Tapi kalau dia susut 1, 2, 3 kilo itu saya kira bagus, ya. Artinya makanya tidak balas dendam, ya. Karena siang nggak makan, malamnya makan ngawur gitu, ya. Dan juga memang kurang tidur, ya. Kurang tidur tapi sehat, ya. Jadi kita melakukan detoksifikasi sebulan, bayangkan, ya. Jadi sehat insya Allah, ya. Nah, jadi sesungguhnya kalau insya Allah kita ini dalam kapasitas apapun, ya, kita ini profesional sebagai guru, ya, sebagai ASN, ya, tapi juga sebagai mungkin pedagang, ya, entrepreneur, ya, businessman, apalagi penguasa, ya, sesungguhnya kalau ruhus siam, ya, jadi jiwa puasa itu bisa diterapkan, maka insya Allah akan berbeda sama sekali, ya. Tidak mudah digoda kekuasaan, godaan lawan jenis, godaan materi, ya, godaan popularitas semu, ya, ingin dikagumi, ya, self congratulation man, ya, itu seperti maaf Pak Trump itu, ya, dia itu kan selalu bahkan dia ini sekarang memberikan ini untuk kartu cek, ya, kalau nggak salah sebesar $1.800, ya, untuk mereka yang menganggur, mereka yang kehilangan pekerjaan, ya, tapi dia minta supaya dalam ceknya itu ada tulisan Trump. Ya. Jadi dan juga persiapan untuk kampanye selanjutnya. Ya. Tapi kayak gini ini sesungguhnya kalau dari segi agama itu batal, ya. Karena hanya ingin ingin tadi, ya. Nggak bagus lah gitu. Nah, jadi mungkin juga di Indonesia saya kira sama, ya. Janganlah kita merasa seolah bisa ditipu, dibohongi, ya, bicara rakyat, tapi yang dibela adalah mungkin konglomerat, ya, bicara nasionalisme tapi digadekan kepada kepentingan asing, misalnya ada seperti itu, ya. Saya nggak usah nyebut nama, ya, tapi terasa itu, ya, bagaimana, ya, kadang-kadang kita melihat kekuasaan itu tidak didasarkan kepada usisa alat takwa, ya, tidak didasarkan kepada takwa, tapi mungkin didasarkan kepada yang lain, ya. Jadi perhitungan dunia itu lebih diunggulkan, ya. Padahal ini dunia itu kan sementara sekali.
dunia itu apa sih, ya. Sangat-sangat Jadi ya nanti iya, di akhirat ya, yang abadi. Iya, makanya itu ya. Jadi pendeknya begini ya. Jadi apa, puasa itu memang perintahkan oleh Allah itu agar manusia, apalagi orang beriman, menjadi muttaqin. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang ada yang mengatakan orang bertakwa kira-kira itu atributnya apa saja, ya, supaya kita lebih jelas. Ya. Kemudian yang sangat bagus itu ayat 177 Al-Baqarah. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wasail wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi saya punya teman senior, ya, direktur sebuah bank besar, ya, sekarang sudah almarhum. Beliau sebagai orang Islam itu kalau mendengar adzan kadang-kadang telinganya keri, ya. Tapi suatu ketika dia mendatangkan seorang mubalik, ya, seorang dai di banknya itu, ya. Kemudian dibacakan 177 ini, ya. Beliau begitu seperti transformasi kepribadiannya itu, ya, sehingga dia pasang mobil Mercedesnya itu AB, ya, Al-Baqarah 177, ya. Karena ini, ya, dari menjadi seorang bankir yang sangat jujur, ya, dan lain-lain, bahkan beliau ini sudah pakai teori Rotterdam, teori manapun, ya, ketika sekolah di Belanda itu, ya, bagaimana cara mengasih kebocoran bank itu bocornya nggak ketulungan. Begitu tiap minggu sekali 1 jam mendatangkan ustadz mengajarkan kebenaran Al-Quran itu, maka langsung, ya, hampir-hampir kebocoran itu tidak ada lagi. Ya. Kebocoran itu tidak ada lagi. Nah, ini di sini, ya. Jadi ayat 77 ini, ya, pertama itu memang iman kepada alam gaib. Oke, jadi ya. ini ayat Al-Quran yang memerinci sifat-sifat orang bertakwa. Persis, ya. Oke. Ya. Al-Baqarah 177. Yang pertama dia percaya dengan alam gaib. Ya. Okay. Malaikat, kitab, yaumil akhir. Ya. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat, ya, membayar zakat, ya. Kemudian memberikan sesuatu kepada mereka memerlukan, ya. Kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil, orang kehabisan bekal, ya. Kemudian yang ketiga, ya, itu memang orang beriman itu tahan, ya, ujian, ya, yaitu ba'sa ketika dia ada dalam kemiskinan, dharra ketika dia hardship, ya, itu kesulitan hidup. Karena sekarang ada hardship kita semua karena corona ini, semua mengalami tekanan kehidupan, ya. Al-Ba's itu time of battle, ketika perang, ya. Nah, kemudian orang ini adalah mufuna bi ahdihim idza ahadu, ya. Pati janji, ya. Menepati janji. Okay. Kemudian bersabar atas kata tadi itu, ya. Dan kemudian ulaika ladzina shadaqu, mereka itu orang yang lurus, yang sodik, yang jujur, ya. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itu orang yang bertakwa, ya. Jadi saya kira bisa mengecek sejauh mana kita ini, ketakwaan kita itu, ya. Kalau kita masih bakhil, kita nggak tahan menderita, kita melihat kemiskinan, hati kita keras, tidak ada empati, tidak ada simpati, dan lain-lain, kira-kira takwa kita masih belum bagus, kira-kira. Saya kira itu, ya. Karena itu mari kita siapkan lahir batin kita itu. Seperti waktu saya kecil itu, ibu saya selalu mengajarkan marhaban ya marhaban bil khairi ya Ramadan, selamat datang tamu agung Ramadan, ya. Saya hampir nangis, ya. Tamu agung itu kita isi dengan zikir, dengan sholat malam, baca Quran, sedekah sebanyak mungkin, ya.
kita juga nggak pernah tahu apakah kita masih bisa Nah itu dia. ada di Ramadan selanjutnya ya. Persis, Jadi ya. kurang lebih ini beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Semoga kita semua menjadi calon pemenang nanti di akhir bulan Ramadan. Dan kita berdoa juga semoga pandemi corona ini segera berakhir. Amin, ya, amin, amin. Jadi kita bisa kembali ke normal. Dan kita meminta dan berdoa kepada Allah semata di saat bulan suci Ramadan ini, insya Allah doa kita terkabul. Amin, amin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Amin Sama-sama. Rais, Bapak. Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya mendiskusikan tentunya topik-topik yang menarik juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.